Brasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kajian kita untuk kitab Al-Hikam, kita sudah masuk kepada matan yang ke-26, Al-Hikmah As-26, hikmah yang ke-26, di mana Imam Al-Haddad mengatakan dalam hikmah ini, laulal alamat ladda'a kullu ahadin ma laysa indahu walakin bil alamati wal amarat yufarriq baina as-sadiq wal kadhib. Artinya Imam Al-Haddad mengingatkan kepada kita pentingnya kita mengenal jati diri seseorang. Beliau katakan laulal alamat, jikalau bukan karena tanda-tanda, ladda'a kullu ahadin ma laysa indahu, niscaya pengakuan sesuatu oleh setiap orang terhadap apa yang tidak ada pada dirinya akan terjadi. Walakin bil alamat wal amarat yufarriq baina shadiq wal kadhib. Tapi dengan tanda-tanda dan bukti-bukti tersebut kita bisa membedakan mana orang yang jujur, mana orang yang berdusta. Nah, hari ini kita akan berbicara seperti apa sih orang jujur, seperti apa sih orang pendusta. Kita harus mengenal apa itu makna jujur, apa itu makna dusta. Kita melihat bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dalam ayat ini Allah berikan penekanan, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ma'as sadiqin artinya Allah perintahkan orang-orang yang beriman, Allah perintahkan pertama untuk bertakwa. Setelah bertakwa, apa perintah Allah? Wa kunu ma'as sadiqin, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Artinya menjadi satu penekanan, setelah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa, setelah ketakwaan, perintah kedua yang diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman adalah menjadi orang-orang yang jujur. Artinya antara ketakwaan dengan kejujuran dua hal yang saling berkaitan satu sama lainnya. Diperjelas lagi dalam hadis Nabi SAW. Artinya ini bukan satu ayat saja. Saya kutip beberapa ayat atau satu ayat, tidak kita sebutkan semuanya. Nah, dalam hadis Nabi SAW riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala inna sidqa yahdi ilal bir. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana korelasi antara takwa dengan orang jujur, di mana Nabi katakan inna sidqa yahdi ilal bir, bahwa sesungguhnya kejujuran itu akan memberikan petunjuk kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya perbuatan baik itu akan memberikan petunjuk untuk memasukkan kita ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa, maka sesungguhnya setiap seorang laki-laki maupun perempuan dari kalangan orang yang beriman, maka sepatutnya dia untuk bersikap jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur di sisi Allah. Dan apa konsekuensi kalau dia tidak jujur? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sedangkan berbohong, berdusta lawan daripada sikap jujur, itu akan memberikan arahan, memberikan petunjuk untuk kepada kefajiran.
kepada kemungkaran, kepada perbuatan-perbuatan buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan sikap perbuatan buruk tersebut akan mengantarkan kita masuk ke nerakanya Allah. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Makanya setiap orang jangan berdusta, jangan berbohong. Kalau dia senantiasa berbohong, niscaya dia akan tertulis di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab. Artinya senantiasa berdusta. Itu dalam dua sumber hukum Al-Quran. Artinya dari sini kita lihat korelasinya. Ketika seseorang dia beriman dan bertakwa, dan ketakwaan dia itu akan menjadi sempurna ketika dia betul-betul hidup dalam keadaan jujur. Karena kalau dia mengaku bertakwa tapi dia senantiasa berdusta, dustanya dia ini akan membawa kefajiran. Nah, kefajiran ini akan mendorong dia akan masuk ke dalam neraka. Sehingga nggak heran kenapa Allah perintahkan orang yang beriman setelah bertakwa adalah berlaku jujur. Nah, sekarang kita lihat penafsiran beberapa ulama tentang makna jujur. Apa itu jujur? As-sidqu huwal ikhbaru an syai'in ala ma huwa alaih. Jujur adalah mengabarkan suatu informasi, sesuatu hal, ma huwa alaih, sesuai dengan keadaannya. Baik itu baik maupun buruk, baik manis maupun pahit. Yang namanya jujur, orang mengabarkan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Nah, dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Qusyairi mengutip ungkapan gurunya, beliau mengatakan, apa as-sidq? As-sidqu itu imadul amri wa bihi tamamuhu wa fihi nizamuhu wa huwa tali darajatin nubuwah. Beliau katakan jujur itu merupakan imadul amr, tiang suatu perkara, wa bihi tamamuhu, dan dengan jujur itulah kesempurnaan setiap perkara. Dan menjadi rapi teraturnya suatu perkara. Perkara itu akan berjalan sebagaimana mestinya, sekalipun rasanya pahit, tapi dengan landasan kejujuran. Makanya nggak heran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan derajat orang yang jujur itu derajat posisinya setelah derajatnya para nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin. Artinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah atas mereka. Siapa yang mendapatkan nikmat? Yang pertama golongan para anbiya, para nabi. Setelah golongan para nabi yang mendapatkan nikmat yang agung dari Allah, siapa? As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Artinya apa? Derajat orang-orang yang jujur di dalam umat Nabi Muhammad punya posisi berada sangat tinggi. Setelah derajat kenabian, maka orang-orang yang jujur mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam kitab Qusyairiyah ini juga dalam halaman yang sama, Imam Qusyairi membahas tentang makna kalimat as-sidq. Kita sering dengar as-sidq, as-sadiq, as-siddiq. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq mendapat julukan as-siddiq. Kita menemukan korelasinya dalam pembahasan ini. Dikatakan as-sidq itu ismul lazim min as-sidq. Jadi orang yang senantiasa jujur disematkan as-sadiq, orang yang jujur. Amma as-siddiq itu sighah mubalaghah, fa'il. Artinya katsirus sidq. Dia bukan hanya sekadar jujur sekali dua kali, tapi banyak jujurnya. Maka dikatakan as-siddiq, orang disematkan as-siddiq wal katsirus sidq alladzi sidq ghalibuhu. Artinya kebanyakan hidupnya senantiasa banyak jujurnya. Dan dikatakan wa aqallus sidq, apa sih parameter paling minimum orang yang dikategorikan sebagai orang yang jujur? Dikatakan istiwa usir wal alaniyah. Dia antara dia sendiri atau di depan orang lain dia sama. Maksudnya apa? Dia ketika dalam kondisi sendiri ibadahnya tetap baik, di depan orang ibadahnya sama. Baik dia ketika dipuji atau dia dicela, baik dia dipuji atau dia dihina, nggak akan mengubah ibadahnya, nggak akan mengubah perjuangannya. Itu baru perjuangan yang jujur, itu baru ibadah yang jujur. Karena ibadahnya bukan karena orang, dia berjuang bukan karena dipuji, tapi dia berjuang karena Allah. Sehingga pujian dan celaan sama di hadapannya. Itu aqallus sidq, minimumnya sikap jujur.
Arti jujur ini bukan berkata jujur itu saja, enggak. Jujur dalam ibadah kita, jujur dalam kehidupan kita, jujur dalam segala aspek kehidupan kita. Artinya istiwa as-sirri wal alaniyah. Setara, enggak beda. Baik di depan orang atau tidak ada orang sedikit pun. Karena mau di depan orang, tidak depan orang, dia tetap mendapatkan pengaruh daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat pendapat para ulama yang lainnya yang membahas tentang kejujuran. Dikatakan komponen unsur jujur itu bisa kita lihat dari 4 aspek. As-sidqu fi arba'ati asya. Ada 4 hal. Yang pertama at-ta'malul amal. Yang namanya jujur itu dia mesti beramal. Artinya ketika dia mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Nabi, saya cinta ulama, itu ungkapan belum bisa terbukti kecuali lewat 4 hal tadi. Yang ini. Yang pertama amal, dia mesti berbuat amal, menunjukkan, mengamalkan ucapannya. Kalau dia memang betul cinta sama Allah, ya ibadah dong. Kalau dia betul cinta Nabi, ya terapin dong sunnah Nabi. Dia terapin dong syariat Nabi SAW. Dia cinta ulama, ya dia berjuang dong untuk ulama. Artinya ada amal. Dan amalnya itu la turidu ala dzalika jazaan wala syukura illa minallahi ta'ala. Dia beribadah, dia menerapkan syariat Nabi, dia berjuang untuk ulama, dia enggak menginginkan balasan, bukan untuk mendapatkan pemasukan kehidupan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan berbagai keinginan kehidupan yang enggak. Dia berharap hanya mendapat jaza minallah wala syukura, dan enggak mendapat ucapan terima kasih kecuali dari Allah. Artinya yang diharapkan dari amalnya tersebut bukan dari manusia tapi dari Allah. Arti yang pertama dia mesti beramal, dan amalnya dia tidak menginginkan mendapatkan balasan atau ucapan rasa syukur atau mendapatkan ganjaran kecuali dari Allah. Wala tubtiluhu bil manni wal adha. Dan dia tidak membatalkan amal tersebut dengan merusak amalnya atau dengan mendapatkan hal-hal yang lain yang akhirnya membatalkan dari amal tersebut. Artinya seorang yang dikatakan jujur dalam amalnya, dia terisi daripada komponen-komponen tersebut. Kemudian di dalam ungkapan lain mengenai as-sadiq. Apa itu as-sadiq? Ini ada ungkapan menarik. Dikatakan apa itu as-sadiq? As-sadiq yatagallab fil yawmi 40 marratan wal mura'i yatathabbat ala halatin wahidatin 40 sana. Dikatakan orang yang jujur itu dia senantiasa berubah keadaannya dalam satu hari sebanyak 40 kali. Sedangkan orang yang ria, orang yang senantiasa mengharap pujian dari orang lain, mengerjakan ibadah karena orang lain bukan karena Allah, yathbutu ala halatin wahidatin 40 sana. Dia tetap dalam kondisi tetap istiqamah selama dalam satu keadaan selama 40 tahun. Artinya apa? Kalau orang yang jujur, menurut Imam Junaid, orang yang jujur dia akan selalu berubah sesuai dengan kondisi. Mengikuti apa? Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keadaan ini Allah tidak redha, dia akan berubah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti segala apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi jalankan. Sehingga dalam satu hari pun dia bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang mura'in, orang yang riya, dia madhabnya cuma satu. Selama 40 tahun bagaimana saya mendapatkan pujian dari orang lain. Sekalipun itu mengerjakan yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang menjadi madhab saya adalah mengikuti pujian dari orang lain. Sehingga para Syekh Abdul Wahid mengatakan as-sidqu al-wafa lillah azza wa jalla bil amal. Yang namanya orang jujur, dia senantiasa wafa, setia dengan Allah. Apapun kendalanya, apapun masalahnya, yang dia cari adalah kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus harta yang dikorbankan, walaupun waktunya, bahkan nyawanya sekalipun, dia akan siap berubah, mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk menjaga kesetiaan dia kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang jujur. Makanya enggak heran orang sidq itu, kata Imam Wasiti, apa? Sidqu sihhatut tauhid ma'al qasad. Orang yang kalau sudah setia pasti akan sehat,
akan baik, akan betul dia punya tauhid. Kenapa? Karena kesetiaan dia cuma sama Allah. Dia betul mengesahkan hanya untuk Allah, sehingga rasa takutnya sudah habis hanya untuk Allah. Maka dia nggak pernah rasa takut lagi miskin, takut lagi dengan kematian. Nggak ada dia rasa takut dia udah habis kok untuk Allah. Maka dia punya ketauhidan mengesahkan, cuma mengesahkan Allah. Dia nggak pernah menuhankan harta, dia nggak pernah menuhankan tahta, apalagi menuhankan wanita. Kenapa? Keesahannya sudah mutlak benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ungkapan yang lainnya dikatakan juga apa itu jujur? Muwafaqatus sirr nutq wa qala al-Qannat as-sidqu man'ul haram min ash-shadq. Dikatakan apa? Kejujuran itu kalau orang sudah dia setia dengan Allah, tauhidnya sudah baik, maka dia tidak akan pernah berbeda apa yang ada dalam dirinya, dalam hatinya, apa yang diucapkan. Baik dia dalam keadaan tidak di hadapan orang lain ataupun di hadapan orang. Kenapa? Karena dia tahu Allah memantau dia, Allah memperhatikan dia, sehingga selalu sejalan. Baik dia di hadapan orang atau tidak di hadapan orang, baik dia sendirian atau dia di depan banyak orang, nggak akan pernah beda. Dan dia akan senantiasa menjaga mulutnya, menjaga perutnya, masuk dari gerahamnya ini hal-hal yang haram. Kenapa? Karena kesetiaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang jujur. Kemudian Ibrahim Al-Khawas mengatakan, as-sadiq la tarahu illa fi fardi yu'addihi aw fadlin ya'mal li rabbih fihi. Dikatakan apa? Karena kesetiaannya, kemudian karena tauhidnya yang benar, dan dia tidak pernah memakan apa-apa yang haram, dan dia selalu sejalan ucapan dengan amalnya, makanya dia tidak akan mengerjakan sesuatu kewajiban kecuali tidak ada satu kewajiban kecuali dia akan menjalankannya, dan tidak ada satu fadilah keutamaan dari ajaran Allah maupun sunnah nabinya kecuali dia akan mengamalkan. Kenapa? Tauhidnya sudah baik, dia sudah setia kepada Allah, senantiasa segala kehidupannya tidak lain tidak bukan adalah mengamalkan kewajiban Allah dan menjalankan hal-hal yang baik yang datangnya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala maupun dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan apa itu as-sidq? As-sidq qaulul bil haqq fi mawatinil halakah. Orang kalau sudah dia setia sama Allah, dia akan senantiasa mengatakan yang hak. Dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah diam ketika ada kebatilan di hadapannya. Walaupun fi mautinil halaka, walaupun ucapan dia akan menyebabkan dia binasa, akan menyebabkan dia dipenjara, dibunuh, diintimidasi dan lain sebagainya, nggak takut. Kenapa? Kalau orang sudah jujur kepada Allah, yang hak akan jadi hak, yang batil akan batil, nggak akan pernah berbeda di hadapan orang yang punya kejujuran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini menjadi parameter, kita tinggal nilai saja kita ini sudah sampai mana. Artinya ini menjadi cerminan untuk kita, seberapa jujurkah kita beribadah kepada Allah, seberapa jujurkah kita muamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang kalau sudah sedeknya sudah menjadi darah daging dalam dirinya, Abu Sa'id Al-Qursyiyyi mengatakan as-sadiqul ladzi yatahayya lahu ayyamuta wa la yastahi min sirrihi law kushifa qala Allah taala fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Makanya orang kalau sudah dia punya kesetiaan melekat dalam dirinya, orang shadiq, kata Syekh Abu Sa'id Al-Qursyiyyi mengatakan orang jujur adalah orang yang sudah siap. Oh, kalau dia mau mati dia sudah siap. Dan dia tidak akan pernah malu kalau rahasianya dibuka, kalau rahasianya dipertontonkan. Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Makanya enggak heran Allah katakan orang-orang yang jujur mereka akan senantiasa mengharap daripada kematian bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan in kuntum shadiqin, artinya menjadi ciri daripada orang yang jujur, dia enggak pernah takut lagi dengan kematian. Karena udah enggak ada yang lagi ditutup-tutupin. Dia sudah tahu, dia sudah menyadari kalau apa yang saya kerjakan Allah tahu, apa yang saya lakukan Allah sudah lihat. Makanya dia nggak pernah takut lagi kalau dia dibuka atau ditutup, nggak ada pengaruh lagi. Istawa, sama saja di hadapan orang yang sudah melekat dalam dirinya jujur. Makanya Syekh Ahmad Ibn
Hadrawih mengatakan man arada ayyakuna Allah ta'ala mahu falyazam sidq. Maka kalau dia ingin senantiasa berada bersama Allah, maka perkuatlah kejujuran dalam diri kita. Kenapa? Allah mengatakan innallaha ma'as shadiqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang jujur. Ketika kita bersama Allah, mau bagaimanapun kondisinya, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah mundur. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Nah, sekarang tanda-tandanya. Tadi gambaran umum tentang as-sidq. Apa tanda-tanda? Ini ada yang menarik. Kita melihat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, dalam salah satu ciri kenabian itu didukung dengan adanya mukjizat. Mukjizat. Kenapa mesti ada mukjizat? Kata Syekh Abu Bakar Ibn Faruq rahimahullahu ta'ala mengatakan al-mu'jizatu dilalatus sidq. Thumma in idda'a sahibuha an-nubuwah fal mu'jizatu tadullu ala sidqihi fi maqalatihi. Nabi saja, seorang nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi parameter kebenaran kenabiannya, ada dalil, ada yang menjadi bukti kalau dia betul-betul nabi. Artinya nabi menjadi seorang nabi yang diakui dan dipercaya oleh umatnya dengan dalil apa? Ada mukjizat. Artinya seorang nabi saja Allah Subhanahu wa taala berikan satu hukumnya. Nabi mesti ada dalil. Apa dalilnya? Ya mukjizat. Begitupun juga disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Ibn Faruq, begitupun ulama atau para aulia. Kalau dia mengaku sebagai aulia, akan muncul terlihat karomahnya, kelebihan-kelebihannya. Dan yang menarik, ada perbedaan antara karomah dengan mukjizat. Dan ini yang sering kadang saat ini suka terluput dari kita semua, saudara. Dikatakan kalau Nabi punya mukjizat, dia harus menunjukkannya, harus memperlihatkannya. Sedangkan wali yajib alaihi satruha wa ikhfa'uha. Kalau wali justru sebaliknya, dia mesti tutup. Bahkan dikatakan karamatnya aulia itu seperti head, seperti datang bulannya seorang wanita. Emang ada perempuan wanita kalau head ngasih nunjuk dia head? Nggak ada. Dia bakal malu. Sama. Wali itu justru sebaliknya. Kalau Nabi memang mukjizat harus dipertunjukkan karena itu bagian daripada dalil, menjadi tanda bukti kenabian. Sedangkan wali nggak diminta untuk menunjukkan kewaliannya. Makanya kalau mukjizatnya Nabi SAW, dia harus dipopulerkan, harus diviralkan, dan dia betul-betul sifatnya qat'i kalau mukjizat Nabi SAW. Tapi kalau karamatnya para aulia, la yadda'iha wa la yaqta' bi karamatihi li jawazi ay yakuna dzalika makran, karena dia khawatirkan itu akan menjadi satu makar. Tapi ada beberapa kondisi memang beberapa wali menunjukkan karamatnya karena ada sebab. Tapi kalau nggak ada sebab, nggak ada hajat, nggak ada darurat, tidak ada pembenaran sedikit pun, seseorang mempertontonkan karamatannya, mempertontonkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Artinya ini menjadi parameter bagi kita, hati-hati. Kalau ada yang mengaku-ngaku wali, dia menunjukkan saya punya karamat ini, saya punya kelebihan ini, dia yang menunjukkan. Bukan beda misalkan muridnya yang menceritakan, itulah yang cerita. Ini berbicara walinya itu sendiri. Nah, artinya yang menjadi tanda, artinya dalam ungkapan Abu Bakar Ibn Faruq yang ingin kita tekankan saat ini bahwasanya Nabi SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukti kejujuran terhadap risalah nubuahnya. Sehingga kalau Nabi saja dalam kejujuran risalahnya ada bukti, apalagi kejujuran terhadap ibadah kita, kejujuran hubungan kita kepada Allah, wajib kudu mesti harus ada bukti. Makanya Imam Haddad nekenin, mesti ada alamat, mesti ada bukti, mesti ada tanda untuk menjadi satu parameter untuk kita. Kemudian Imam Harith Al-Muhasibi menjelaskan yang lainnya tentang apa ciri daripada orang-orang yang jujur. Dikatakan orang yang jujur as-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja ala qadri lahu fi qulubil khalqi min ajli as-silahi qalbihi wa la yuhibbu ittila'an nas ala mathaqil adh-dharri min husni amalihi wa la yukrah ay yattali'u an-nasu ala as-sayyi min amalihi
fa in karihtahu lidzalik dalilun ala annahu yuhibbu ziyadah indahum wa laysa hadha min akhlaqis siddiqin. Apa kata Imam Al-Harits Al-Muhasibi? Beliau katakan tanda-tanda kejujuran seseorang la yubali, dia enggak peduli kalau dia direndahkan oleh orang lain di hati orang lain min ajli islahi qalbi, untuk menyucikan dia punya hati. Saya teringat satu kisah Imam Sya'rawi ketika dia datang satu masjid. Saat itu banyak yang menyambutnya, sampai saking luar biasa nyambutnya, sampai mobilnya Syekh Imam Sya'rawi terangkat. Itu saking cintanya sama Syekh Imam Sya'rawi. Kemudian setelah itu muncul sedikit merasa oh saya lebih baik dari orang lain, makanya dia cinta sama saya. Tahu-tahu dia suruh supirnya tolong pinggir ke masjid, tolong pergi ke masjid situ. Supirnya nggak tahu mesti ngapain. Kemudian Syekh Sya'rawinya turun, kemudian dia masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi dia bersihin semua kamar mandinya. Ini anak muridnya bingung, ngapain nih Syekh? Kok tahu-tahu bersihin kamar mandi ngapain? Nanti bagaimana orang lihat? Masa Syekh Sya'rawi bersihin kamar mandi? Apalagi kamar mandi Mesir, Masya Allah wanginya luar biasa. Wanginya Allahumma shalli ala Muhammad. Belum masuk ke masjid wanginya udah keluar di luar masjid. Artinya luar biasa. Tapi Syekh Sya'rawi keluar, dia bersihin kamar mandi, ditanya sama muridnya. Dia bilang, ana berasa sedikit rasa dzullatun minal kibr. Ada sedikit rasa berlebih daripada orang-orang yang ada di sekitar, sehingga harus aku hancurkan perasaan tersebut untuk membenarkan, mengislah qalbi, untuk merapikan hatiku yang salah. Artinya gak peduli seorang Syekh Sya'rawi, walaupun dia di pandangan orang hina. Oh bersihin kamar mandi, masa Syekh Sya'rawi yang pengaruhnya luar biasa. Syekh Sya'rawi kalau ceramah di Mesir, itu yang tukang bengkelnya, tukang sapunya berhenti nonton TV. Yang wahabinya, enggak wahabinya berhenti nonton TV. Semua bersatu ketika dengar Syekh Sya'rawi ceramah. Enggak ada yang enggak. Artinya Syekh Sya'rawi punya kelebihan retorika dalam berbicaranya. Dan kenapa itu beliau miliki? Karena kejujuran beliau saat menyampaikan apa yang beliau sampaikan, sehingga siapapun berhenti dengerin. Artinya bagaimana nih Syekh Sya'rawi ini yang tiap hari ada di TV, yang luar biasa ilmunya dan sebagainya, kok bersihin kamar mandi? Syekh Sya'rawi la yubali, dia nggak peduli, yang penting islahi qalbi. Artinya orang yang jujur dia nggak peduli walaupun di pandangan orang lain dia hina, walaupun di pandangan orang lain dia lemah, walaupun di pandangan orang lain dia bodoh, dia miskin, nggak peduli. Kalau itu pandangan dapat islahi qalbi, itu dapat membersihkan hatinya. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan para ulama kita dengan kejujuran dirinya. Dan wala yuhibbu ittila'un nas ala mathaqili dzurri min husni amalih. Dan orang jujur itu dia nggak pernah ingin kebaikannya itu dilihat orang-orang lain. Artinya sekecil apapun kebaikannya, kalau bisa ditutup, nggak mesti ditunjuk-tunjukkan, diperlihatkan. Itu ciri kejujuran seseorang terhadap ibadahnya, terhadap amalnya di hadapan Allah. Cukup Allah yang tahu. Kalau manusia nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting Allah yang tahu. Itu tanda bukti kejujuran seseorang. Bahkan wala yukrah ayyatali an-nasu ala sayyi min amali. Bahkan dia enggak pernah marah kalau orang tahu keburukannya. Fa in karihtahu, kalau dia marah, lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadah. Berarti dia pengen lebih di hadapan orang lain. Ini memang berat, tapi ini arti daripada kejujuran. Tinggal kita nilai. Mala yudrokul, liatrokul. Kalau kita nggak bisa mendapatkan semuanya, ya jangan ditinggalin semuanya. Artinya berusaha bagaimana sampai ibadah kita jangan sampai orang banyak tahu, atau kita punya kemarahan, emosi, ego kita ketika ada hal-hal yang merupakan sisi buruk kita diketahui orang lain. Jangan sampai marah, latih emosi tersebut, latih hawa nafsu kita untuk kita sampai kepada kejujuran yang hakiki, yang menjadi tanda kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian ungkapan dari Abi Hamzah Al-Baghdadi dikatakan alamatus sufiyus shadiq ay yaftaqira ba'da al-ghina wa ay yadhulla ba'da al-'izz wa yakhfa ba'da syuhrah wa alamatus sufiyul kadhib ay yastaghniya ba'da al-faqri wa yu'izza ba'da adh-dhulli wa yashtahira ba'da al-khafa. Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi mengatakan ciri-ciri seorang sufi yang jujur, yang betul-betul memang seorang sufi, ayaftaqir ba'dal ghina. Dia menjadi miskin, dia menjadi tidak
menjadi orang yang membutuhkan ba'dal ghina, setelah dia mendapatkan kekayaannya. Wa yadhullu ba'dal izz, dan dia merasa hina setelah dia dimuliakan oleh orang lain. Artinya ketika seseorang misalkan, bukan berarti ini ngedorong untuk orang semua miskin, bukan. Kalaupun dia mempunyai harta yang banyak, dia merasa diri dia miskin. Artinya harta bukan punya saya, punya Allah. Dia nggak bakhil, dia nggak pelit, dia nggak merasa bahwasanya bahwa harta ini adalah milik dia sehingga saya menjadi orang yang terkaya di dunia. Enggak. Artinya ini bukan mendorong untuk orang jadi miskin, bukan. Artinya dia merasa diri dia tetap miskin. Harta saya, mata saya, pribadi yang saya punya, ini semua milik Allah. Artinya dia tetap merasa bahwa sebagai orang yang miskin. Wa yadhullu ba'dal izz, dan dia merasa hina walaupun dia dimuliakan oleh orang lain. Wa yakhfa ba'da syuhra, dan dia menyembunyikan dirinya setelah dia menjadi orang yang terkenal. Artinya sikap dia betul-betul jujur bahwa yang Allah berikan ini semua titipan Allah kok. Semua ini pemberian Allah, nggak ada hak saya untuk sombong diri. Makanya al-kibr itu libasullah. Sombong itu adalah bajunya Allah, pakaiannya Allah. Maksudnya apa? Pakaian Allah. Kira-kira logikanya kalau misalkan monyet pakai baju koko sama kain, kira-kira lucu nggak? Monyet pakai koko sama kain, lucu karena koko dan kain pakaiannya manusia. Artinya kalau kita pakai pakaian Allah ya lucu. Kita ini lahir dari kemaluan ke kemaluan, kemudian akan jadi bangke. Semua yang kita miliki milik Allah. Kalau Allah sombong, wajar. Allah yang ciptain manusia, Allah yang punya segalanya, ya wajar Allah sombong. Nah kita sombong, apa yang kita punya kita sombong. Makanya ketika kita sombong kita lucu, kayak monyet pakai koko sama kain. Iya dong. Kiber libasnya Allah kita pakai, ya lucu. Ente hina kok sombong. Artinya itu jadi satu parameter untuk kita, sudah sejauh mana kejujuran kita di hadapan Allah. Nah Allah kan tahu semua tentang kita. Ya mungkin orang di sekitar kita nggak tahu, tapi emang Allah kagak tahu. Allah semua tahu kok. Dari sejak kita sebelum lahir Allah udah tahu kita. Kita belum tahu diri kita, Allah udah tahu tentang kita. Artinya nggak ada yang bisa kita tutupin Allah. Artinya kejujuran kita kepada Allah menjadi satu mutlak yang tidak bisa ditawar menawar lagi. Makanya nggak heran dikatakan sufi shadiq, orang sufi yang jujur adalah yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Artinya nggak mesti kita jadi sufi harus baru kita memenuhi ini. Ya sebisa mungkin kita memenuhi apa yang menjadi syarat-syarat tersebut. Kemudian tanda-tanda siddiq yang lainnya yang menjadi parameter, karena Imamul Haddad mengatakan laulal alamat, kalau bukan karena tanda-tanda maupun bukti kita nggak akan bisa membedakan mana shadiq, mana kadhib. Sehingga kita mesti tahu tanda-tanda orang yang jujur. Wa alamatus sidq iradatullah wahdah. Dia cuman hanya mencari kehendak Allah Subhanahu wa taala bil amali wal qaul, dalam perbuatannya, dalam ucapannya, wa tarkut tazayyun wa hubbus thawabil makhluqin wasidq fil mantiq. Dan dia juga meninggalkan tazayyun, memperindah-indah dia punya ucapan, memperindah-indah dia punya pekerjaan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan thawabil makhluqin, mendapat pahala dari makhluk. Artinya ketika kita memperindah sesuatu yang bukan bagian daripada yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan untuk hubbu thawabil makhluqin, mendapat pahala dari, atau mendapat pahala maksudnya di sini mendapatkan antusias, mendapatkan gambaran, mendapatkan masukan dan lain sebagainya dari makhluk, bukan dari Allah. Artinya dia mencari pamor terhadap makhluknya, wasidq fil mantiq. Dan dia mesti jujur terhadap pola pikirnya, terhadap ucapannya. Artinya dia hanya mencari ridho Allah, mencari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan tanda-tanda daripada kejujuran. Dan ini cukup menarik. Salah satu tanda-tanda orang yang jujur, beliau katakan idza nazara i'tabar. Kalau orang jujur, dia ketika melihat sesuatu dia bisa mengambil ibrah. Dia bisa mengambil pelajaran. Wa idza, ketika dia diam, tafakkar. Orang diam, dia mikir, bukan ngelamun jorok. Orang jujur, dia berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang kebesaran Allah, tentang syariat Allah, untuk memberikan pengaruh baik terhadap kehidupannya. Wa idza takallama dzikr. Kalau dia ngomongnya zikir.
bukan ngomong jorok, bukan ngatain orang, bukan memfitnah orang. Wa idza mana'a sabar. Kalau dia tercegah, dia punya usaha, dia udah berusaha, ternyata masih tercegah dari rezeki, dia sabar. Wa idza a'ta syakar. Kalau dia dapat rezeki, dia bersyukur. Wa idza btuliyas tarja. Kalau dia kena bala, dia akan mengembalikan segalanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza juhila alaih. Kalau dia dibodoh-bodohi oleh orang lain, dia tetap santun. Dia enggak pernah marah. Seperti dalam salah satu kisah, kalau tidak salah Imam Zainal Abidin, saat itu ada salah satu orang dia dibayar untuk caci maki Imam Ali Zainal Abidin di majelisnya. Dia caci maki, dia sebutin berbagai hal. Setelah selesai ini di depan murid-muridnya, di majelisnya, yang gak sedikit muridnya saat itu. Imam Ali Zainal Abidin, keturunannya Rasulullah, yang saat itu diagungi dan menjadi salah satu ulama yang disegani saat itu. Dimaki-maki di majelisnya. Mungkin kalau kita bisa udah ngomel, di majelis kita caci maki. Tapi Imam Ali Zainal Abidin dikatakan, ahsan, sadaqt, ente benar. Apa yang ente ucapin betul. Bahkan masih banyak yang ente belum tahu. Beliau ke belakang, diambil hadiah, dikasih hadiahnya. Dikasih hadiah, dipuji, diagungkan sampai kalau antum ada lagi, saya berterima kasih dengan apa yang antum ucapkan. Dengan segala ucapan yang kau ungkapkan, itu merupakan satu masukan terbaik untuk diriku. Padahal yang diomongin nggak ada yang benar. Setelah itu dia bilang, wallahi demi Allah, asyhadu, saya bersaksi kalau kau min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi kau betul adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau seperti kakekmu, kau seperti injitmu, yang ketika kau dicaci, kau dimaki, kau diam, kau senyum, tetap santun, tidak gerasa gerusu. Wa idza ullima tawadha, dan dia kalau diajarin dia tawadu. Wa idza allama rafaq, dan kalau dia mengajarkan dia dalam keadaan santun. Wa idza suila badzal, dan dia kalau ditanya dia akan memberikan berbagai ilmu yang dia milikinya. Nah, ini sebagian alamatus sidq, tanda-tanda kejujuran seseorang. Artinya itu parameter untuk kita. Artinya inilah tanda-tanda kejujuran yang harus dimiliki oleh orang yang jujur. Nah, tambihun muhim. Qala ba'duhum man lam yu'addil fardud daim la yaqbal minhu al-fardul muaqqad. Qila mal fardud daim? Qala as-sidq. Dikatakan tidak memenuhi kewajiban yang daim, la yaqbal minhu al-fardul muaqqad. Artinya seseorang dia dikatakan telah menjalankan kewajiban yang sifatnya muakkad seperti sholat, puasa, zakat, itu kan kewajiban yang ada waktunya. Kalau dia tidak memenuhi kewajiban yang daim, dikatakan apa kewajiban daim? Kewajiban yang harus terus menerus. Dikatakan al-fardud daim as-sidq, kejujuran. Arti inilah tanda-tanda kejujuran yang harus dimiliki oleh seseorang. Tanda-tanda inilah yang membedakan mana yang shadiq, mana yang kadzib. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, masih ada beberapa slide. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brasil TV.